awal wa tasyahudul awal bermula tasyahud awal wa qu'uduhu dan duduknya tasyahud awal kullu minhuma bermula tiap-tiap daripada tasyahud minhuma daripada keduanya tasyahud awal dan duduknya itu sunnatun yaitu sunnah. Jadi yang dimaksud dengan tasyahud awal awal dan duduk tasyahud awal itu adalah sunnah. Jadi kalau kita ketinggalan daripada tasyahud awal, menurut Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i lainnya. Kalau kita ketinggalan daripada tasyahud awal karena dia itu bukan rukun, maka dia tidak bisa ditambal. Dalam artian kalau kita udah ketinggalan tasyahud awal, itu sering sering terjadi kalau kita sholat isya kadang-kadang kita meninggalkan tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu yang kedua tuh, yang pertama tasyahud awal dan duduknya juga adalah sunnah. Jadi dalam pendapat yang lain mengatakan bahwa tasyahud awal dan duduknya itu apabila kita tinggal, maka itu adalah termasuk daripada sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat adalah sunnah yang tidak bisa ditambal dengan apa? Dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud awal ini adalah merupakan apa? Sunnah ab'ad, yaitu menurut sebagian ulama. Maka apabila dia ditinggal, maka dia disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena ada sebagian ulama dia kaji daripada hukum ilmu nahwu, al-ismu tasghir la yuzkar. Jadi isim yang sudah tadi tasghir nggak bisa lagi ditasghir. Ya kan, misalnya rajulun, rujailun, bocah kecil, bahirun, bukhairun, ya, muslimun, musailamatun, ya kan. Jadi kata ulama itu ya orang yang udah sunnah, ngapain lagi ditambal dengan sunnah, ya kan? Kan dia sunnah hukumnya. Tasawuf awal hukumnya sunnah. Maka yang sunnah ya tidak bisa lagi ditambal dengan sunnah karena dia predikatnya adalah sunnah. Jadi kalau andai kata ada yang mengatakan, wah lu kalau ketinggalan tasawuf awal, itu lo nanti sujud sahwi, ya kan? Kita boleh berkata, ya pendapat kamu benar, saya juga punya pendapat, ya kan? Karena ini menurut saya ini adalah sunnah hayat, maka ini tasawuf awal dan duduk tasawuf awal itu adalah merupakan sunnah yang tidak bisa ditambal karena persoalan ini sunnah. Tapi bagi kamu yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah untuk sujud sahwi, karena kamu beranggapan bahwa ini sunnah ab'ad, paham? Jadi sunnah ab'ad itu wajib ditambal dengan sujud sahwi. Jadi duduk di antara duduk daripada tasawuf awal, rakaat yang keberapa tuh? Rakaat yang kedua kalau kita sembahyang isya dan maghrib, sembahyang isya dan maghrib lantas kita tinggal, ya kan? Walaupun ada sebagian ulama mengatakan meninggalkan tasyahud awal itu hukumnya makruh, itu 4 mazhab. Makanya kalau orang sholat taraweh 4 rakaat, ini berapa? 4 rakaat lantas dia meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, maka hukumnya makruh. Misal di Masjid Jami' As-Solihin, dia sembahyang tarawih 4. Sembahyang tarawih berapa? 4. Jangan bilang 11. 4. Sembahyang tarawih 4. Nah pada rakaat kedua dia enggak tasyahud awal. Tasyahud awal berarti apa? Tidak membaca at-tahiyat, itu langsung berdiri. Jadi kata ulama di 4 mazhab yang seperti ini karena dia meninggalkan tasyahud awal hukumnya makruh. Tapi bagi kita yang tidak sengaja
ya tidak menjadi persoalan kalau tidak sengaja. Tapi kalau ada ulama yang berpendapat itu sujud sahwi, ya kita boleh saja kita melakukan sujud sahwi. Dan jikalau kita tidak melakukan sujud sahwi tidak menjadi masalah, karena itu adalah hukumnya sunnah. Karena tasawuf awal sunnah, sujud sahwi adalah sunnah. Paham? Paham kan nih? Kalau kagak ditanya udah diem aja. Jadi biar kita ngaji, biar kita pinter, ya kan? Biar ngaji kita pinter. Jangan kita disuruh masuk kamar mandi, ngikut kamar mandi. Padahal dia yang mau berak, kita kagak berak. Jangan, ya kan? Nah kita harus tahu sendiri nih. Harus tahu, jangan sampai kita disalahin orang. Jadi kalau tasawuf awal itu hukumnya sunnah. Tapi kita tidak menyalahkan juga bagi orang yang melakukan sujud sahwi. Boleh-boleh saja, kita juga boleh-boleh saja melakukan sujud sahwi, karena memang ada ulama yang menganjurkan apabila ketinggalan tasawuf awal maka kita disunnahkan sujud sahwi. Jadi ada ulama yang mengatakan kan tasawuf awal itu bukan rukun min arkanis sholah, bukan rukun daripada rukun sholat. Dia kategorinya sunnah. Kenapa harus ditambal? Ya kan? Dia sunnah, masa ditambal dengan sunnah? Paham? Seperti orang ketinggalan kunut, ya kan? Allahumma pada sholat subuh, kunut sunnah apa wajib? Sunnah. Ulama yang berpendapat bahwa kita meninggalkan kunut, ya ini tanpa sengaja, apakah dia harus sujud sahwi atau tidak? Bagi kita yang ekstrim, misalnya ekstrim nih, lah kita tanya, dan itu kunut sunnah apa wajib? Sunnah. Lah sujud sahwi sunnah apa wajib? Nah sunnah. Ya udah, dan gue sih karena udah kehilangan kunut, gue nggak kunut, ya kan? Silakan saja, ya kan? Kenapa? Itu perkara sunnah, ya kan? Sujud sahwi perkara sunnah, sedangkan kunutnya tidak wajib, kecuali, ya kan? Kita ada keraguan dalam bilangan. Sembahyang maghrib 3 rakaat, kemudian kita bilang di tengah-tengah udah mau salam, gue sembahyang udah 3 apa 2, ya kan? Pas giliran mau salam tuh, assalamualaikum 2 apa 3, ya kan? Padahal udah apa? Kita bilang alamina udah tuh, ada keraguan. Maka pada saat kita ragu, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi, kita sujud sahwi. Boleh nggak? Boleh. Karena sujud sahwi itu ada 2 cara. Ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang dilakukan sesudah salam. Berarti kalau kita ragu terhadap bilangan sholat, kita ragu, maka kita harus sujud sahwi. Boleh nggak sebelum salam kita sujud sahwi? Boleh. Ya nggak? Sujud 2 rakaat kan habis bilang alamina innaka hamidum sujud, ya kan? Duduk di antara 2 sujud. Kemudian apa? Sujud lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kemudian ada pendapat lagi, bilang alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada tuh pendapat daripada pendapat lain, dia sujud, baru dari sujud disalam lagi. Nah itu ada 2 cara, ya kan? 2 cara. Silakan aja 2 cara kita gunakan, cuman yang lebih yang lebih masyhur, yang lebih muktabar adalah sujud sahwi sebelum salam. Jadi jangan kita ngikutin, ini pendapat ini boleh, jangan, karena khawatir jadi fitnah. Jadi bukan masalah hukumnya, tapi bukan hukum daripada sujud sahwi, tapi hukumnya fitnah. Sholat apaan itu salam disujud lagi, ya kan? Ya kan? Kita ngaji di mana kan? Nah, itu. Jadi paham tuh. Kalau sholat sunnah kita boleh saja kita dianjurkan sujud sahwi kalau memang kita meninggalkan tasyahud awal. Tapi kalau bagi kita yang tidak sujud sahwi boleh nggak? Boleh nggak?
Misalnya, nah tadi udah dibilangin, kita kehilangan sujud seharusnya itu apa? Harus sujud tasawuf awal. Kita tasawuf awal kita lupa. Jadi lupa jangan kadang orang terak kayu bisa dia balik lagi, jangan. Berarti orang kagak berilmu. Itu tasawuf awal, bukan tasawuf akhir. Tasawuf awal boleh. Kita lupa ya, udah diri aja. Nanti boleh kita tambah dengan sujud sawi, boleh. Boleh nggak kita nggak tambah dengan sujud sawi? Ya boleh. Kenapa kita nggak tambah? Ya itu kan sunnah. Kenapa kita tambah? Ada ulama yang menganjurkan. Ribut nggak begitu? Enggak, itulah enaknya Pak. Enaknya kita punya ilmu. Coba kalau kagak punya ilmu kita mau berantem aja ya kan? Itu salah, ini salah. Padahal apa? Sama-sama benar. Yang enggak ngerti kan lu, ya kan? Yang enggak ngerti ya lu. Kalau gua ngerti gua udah ngaji, ya kan? Makanya gua paham. Cuman kita jangan sombong, ya kan? Walaupun kita pintar ya dia begitu. Enjoy aja kita. Jadi ngapain kita ributin, karena kita udah paham ilmunya, paham dong. Tadi tasawuf awal. Jadi tasawuf awal itu hukumnya apa? Sunnah. Karena memang ada riwayat di sini juga dijelaskan ya Rasulullah juga apa? Anna Nabiya shollallahu bihim az-zuhur faqama ya rak'atain al-awwalin wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qada as-salat wa tadrina taslimu kabar wa huwa jalisun wa sajadatain qabla yusallimu summa salam. Jadi Rasulullah juga dalam suatu riwayat pernah ketinggalan daripada apa? Dengan para sahabat, ya kan, kemudian Rasulullah sujud dua di antara sujud sebelum melakukan salam. Jadi ada sebuah, jadi di dalam satu pendapat Rasulullah sujud sahwi sebelum salam. Jadi Rasulullah sebelum salam melakukan sujud sahwi, kemudian Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham itu? Jadi sujud sahwi boleh dilakukan sesudah salam, boleh dilakukan sebelum salam, paham enggak? Tapi yang paling masyhur adalah sebelum salam, karena ada suatu riwayat itu di dalam kitab ini, di dalam penjelasan daripada dalam kitab Akhrajahu Safo wa huwa lafzul Bukhari, di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan Rasulullah melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi ada riwayat lain mengatakan Rasulullah sujud sahwi sesudah salam. Jadi kita kalau ngaji biar enak aja ini enggak. Tidak saling menyalahkan. Wa tasahudul akhiru, dan bermula tasyahud akhir, wal julusu fihi, dan duduk fihi padanya, pada apa? Pada tasyahud akhir. Kullu minhuma, bermula tiap-tiap minhuma dari keduanya, fardun, yaitu rukun. Jadi kalau orang meninggalkan tasawuf akhir, duduk tasawuf akhir dia tinggalin, maka hukum sholatnya tidak sah, karena tasawuf akhir adalah hukumnya apa? Rukun atau fardu. Nah itu paham. Wassalatu ala nabi ma'a qu'udihi ba'da tasyahud, ya kan? Dan sholawat di atas Nabi, bukan sholat nih. Wassalatu, dan bermula sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qu'udihi, bersama duduknya. Sehingga kita sholawat ba'da tasyahud, sesudah tasyahud itu pada saat kita sini nanti dijelaskan bahwa membaca sholawat itu adalah hukumnya wajib setelah membaca membaca tasyahud. Wa aqulu tasyahud, dan bermula sekurang-kurangnya tasyahud. Bacaan tasyahud nih. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Nah itu tasahud. Nah kemudian setelah tasahud wa aqulus sholat ala nabi, kemudian kita baca selawat sekurang-kurangnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah tapi bagi kita ini apa? Ditambahkan dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah sah tuh. Nah tapi menurut apa guru kita Al-Habib Lutfi bin Yahya, atau di dalam kitab Nailul Manahil yang pernah kita baca, kita jangan sampai meninggalkan apa? Keluarga daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meninggalkan keluarga Nabi kita itu apa? Termasuk al-batul, orang yang celaka. Jadi kalau kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup nggak tuh? Cukup tuh. Kama sholaita itu sunnah. Maka sholat tarawih itu apa? Jangan panjang-panjang. Kita baca apa? Salawatnya cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La wa ala ali sayyidina Muhammad ya termasuk siapa? Nabi kita Sayyidina Ibrahim. Karena Nabi kita termasuk jurusan Nabi Allah Ibrahim dari jalur Nabi Allah Ismail alaihi salam. Paham tuh? Jadi kalau kita misalnya mau kentut nih, ya kan? La tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kentut, dud, sah nggak? Sah. Karena kita sudah tutup dengan salam pertama. Tapi kalau kita belum tutup, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dia di pertengahan keluar angin, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Belum kita tutup dengan salah. Paham dong? Jadi kalau kita rukunnya sholawat itu sampai mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Yang wajibnya itu rukunnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah kenapa kita tambahkan sayyidina Muhammad? Itu sebagai panggilan yang terhormat. Ya kan, pada saat Mukhtar manggil bapaknya men, marah nggak? Iya, songong lah. Lah apalagi kita memanggil manusia yang paling hebat, manusia yang paling mulia. Masa kita panggil met, si met, ya kan? Enak nggak tuh? Enak. Tapi kalau kita tambahkan wahai junjunganku Nabi Muhammad. Kalau kita anti kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Kalau kita anti kepada kalimat sayyid, kan? Tambahin aja Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidina Muhammad. Paham nggak? Jadi jangan sampai kita meninggalkan apa itu? Keluarga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Berarti itu apa? Kita udah selesai sholawat itu. Terus apa lagi? Wa aqalus sholatu ala nabi, ya kan? Wa aqalus sholatu ala nabi al-wajibatu Allahumma sholli ala Muhammad wa akmaluha ala ma fi tuhfa Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Abdika wa rasulika nabil ummi wa ala ali Muhammad. Kalau mau panjangin, ya enggak? Sampai apa? Innaka hamidum majid, itu boleh-boleh aja. Tapi yang sekurang-kurangnya itu apa? Kita tutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun-rukun salat. Kemudian apa? Ya kan? Yang terakhir ya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tutup salat di sini oleh pengarang kita bahwa tidak disebutkan ya salam, karena kita sudah paham bahwa pengertian salat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau orang tidak memulai dengan takbiratul ihram, maka tidak sah. Maka tidak diakhiri dengan salam juga tidak sah. Paham nggak? Yang penting salam yang pertama. Nah, bagaimana salam yang pertama kalau kita jamaah? Ya kan? Nah, kalau kita ikut jamaah, kita harus ikut imam.
Misalnya imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, paham? Nah kita ngikutin Assalamualaikum warahmatullahi, jangan kita nunggu. Jadi langsung apa? Imam itu apa? Kan kemarin udah dijelaskan kapan imam itu selesai sholat, pada saat mengucapkan salam. Pada saat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai nggak tuh imam? Selesai. Nah kalau imamnya udah selesai Assalamualaikum, kita lama banget sampai 3 menit, ya kan? Ngapain tuh? Nerusin baca salawat, ya kan? Padahal imam udah selesai lah, kita ngikut siapa? Padahal kita harus berbarengan dengan imam. Nah maka dalam kitab Bidayatul Hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, nah itu pada saat imam Assalamualaikum kita jawab Assalamualaikum warahmatullahi. Nah pada saat imam kedua itu hukumnya sunnah. Nah kalau yang kedua lama kagak apa-apa, nggak apa-apa. Lu mau sejam juga gak apa-apa, diem aja tuh. Paling dikata kalau tidur. Kalau salam yang kedua, karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya kalau sholat, kalau misalnya imam udah Assalamualaikum warahmatullahi, kalau kita jadi masbuk, kita langsung diri. Tidak harus menunggu salam yang kedua. Kadang-kadang kan ada tuh makmum kan menunggu salam yang kedua. Padahal sholat imam itu sudah selesai, bukan batal nih. Batal mau selesai beda. Kalau batal berarti di tengah-tengah jalan di tengah-tengah pada saat kita perbuatan. Tapi pada saat akhir udah selesai tuh imam, iya kan? Udah selesai. Nah kalau imam salam yang pertama udah selesai, kita jadi masbuk langsung diri. Kenapa? Imam sudah selesai. Paham dong? Nah itu masalah sholat. Jadi kita masalah sholat itu kita ngikutin daripada apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngikutin Nabi, ngikutin ulama yang ngikutin Nabi, ya kan? Ngikutin hukum fikih ini yang ngikutin Quran dan hadis. Jangan kita bilang kembali kepada Quran dan hadis. Ya kita nggak ngerti rukunnya bagaimana, nggak tahu kan? Nunduk nggak tahu tuh. Tumanina tidak dijelaskan di dalam Quran, ya kan? At-tahiyat tidak dijelaskan di dalam Quran. Yang menjelaskan siapa? Nabi kita. Nah Nabi kita tahu Nabi kita ngomong begitu, menjelaskan sholat dari mana? Dari para sahabat, dari tabiin dari siapa? Dari imam mazhab sampai kepada guru-guru kita sampai sekarang. Kan kita kagak mungkin tuh naik rumah tanpa tangga. Ya kan naik di atas lantai 3 bisa kita terbang. Kita apa? Burung kan bukan. Kita manusia perlu ada proses, paham tuh, ada proses. Nah nanti kita yang bagi anjitlah yang sunnah jami'uha wa hiya kasyiratun jiddan. Jadi nanti ada sunnah-sunnah disebutkan di sini. Ya enggak, kita ngaji insyaallah enggak libur, tapi nanti karena ini puasa kita lanjut ke sono, kita habisin begini. Nah nanti risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ganti dengan tafsir Yasin, ya kan? Kita ganti tafsir Yasin, nggak usah beli kitab enggak. Jadi insyaallah ada tafsir Yasin kita kaji, mudah-mudahan selesai sebelum Lebaran. Mudah-mudahan berkah panjang umur. Kita ngaji dari apa tuh? Dari berkah. Bukan kita nggak ngaji tadarus Quran, kita ngaji tadarus Quran, tapi kita juga kaji tafsirnya dari berkah daripada apa? Daripada ulang kita ngaji tafsir Yasin. Jadi tetap bawa pulpen, ya kan? Mudah-mudahan sering kita ngaji, sering kita dengar, itu insya Allah dengan sendirinya Allah bukain, kita bisa baca kitab. Amin. Ya enggak? Jadi kita ngaji cuma apa nih? Geraknya usaha. Usaha yang minterin siapa? Allah. Kita begitu aja, penting hati kita dibuka. Usaha baca kitab, urusan siapa? Allah. Jadi jangan kita pesimis, apa nggak bisa nih. Kita lama-lama kita buka sendiri dulu mah ada semangat, insya Allah bisa. Itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.